Bayangkan, satu komputer ukurannya sebesar satu ruangan. Bukan cuma besar, tapi juga beratnya sampai puluhan ton. Dan butuh listrik sebesar satu rumah. Hanya untuk menyala. Komputer itu adalah ENIAC, salah satu komputer pertama di dunia, yang menggunakan lebih dari 18.000 tabung vakum. Masalahnya, tabung vakum ini gampang panas, boros listrik, dan sering rusak, bahkan hampir setiap hari. Bayangkan kalau kamu harus ganti komponen setiap hari, hanya untuk menjalankan satu komputer. Dari sinilah muncul satu pertanyaan besar, apakah ada cara yang lebih kecil, lebih hemat, dan lebih tahan lama? Dan jawabannya adalah sebuah komponen kecil yang mengubah dunia namanya transistor. Pada tahun 1947, di sebuah laboratorium bernama Bell Labs, dua ilmuwan sedang melakukan eksperimen penting. Mereka adalah John Bardeen dan Walter Brattain, dengan menggunakan bahan sederhana seperti germanium dan emas. Mereka mencoba mengendalikan aliran listrik, dan hasilnya, mereka berhasil menciptakan transistor pertama di dunia. Penemuan ini dikenal sebagai transistor kontak titik. Setelah transistor pertama berhasil dibuat, para ilmuwan menyadari bahwa teknologi ini masih bisa dikembangkan. Desain awal masih memiliki banyak keterbatasan dan belum cukup stabil untuk digunakan secara luas. Disinilah peran ilmuwan lain mulai muncul, yaitu William Shockley. Ia mengembangkan desain baru yang disebut transistor persimpangan atau BJT. Berbeda dengan desain sebelumnya, transistor ini menggunakan 3 lapisan semikonduktor. Bagian dalam dari transistor BJT. Pada tampilan potongan ini terlihat lapisan basis tipe P yang berada di antara emitter tipe N di bagian atas dan kolektor tipe N di bagian bawah. Struktur ini disebut sebagai transistor NPN. Di dalamnya terdapat 2 sambungan penting, yaitu junction PN. Junction PN di dalamnya memungkinkan arus kecil di basis mengontrol arus besar. Struktur ini membuat aliran listrik menjadi lebih stabil dan lebih mudah dikontrol. Sejak saat itu, transistor mulai siap digunakan di dunia nyata. Penemuan ini begitu penting, hingga pada tahun 1956, ketiganya dianugerahi hadiah Nobel Fisika. Setting. Dr. William Shockley is one of 3 Americans sharing the Physics Award for research which produced the transistor. Dr. John Bardeen shares the prize, which includes a check for $38,700. The third colleague is Dr. Walter Hauser Brattain. Namun transistor awal masih memiliki masalah besar. Material yang digunakan, yaitu germanium, ternyata tidak tahan terhadap suhu tinggi. Saat panas meningkat, performa transistor jadi tidak stabil, bahkan bisa rusak dan berhenti bekerja. Hal ini tentu menjadi hambatan besar untuk penggunaan di dunia industri. Para ilmuwan pun kembali mencari solusi yang lebih baik, hingga akhirnya pada tahun 1954, muncul terobosan baru dari seorang peneliti. Namanya Gordon Thiel. Gordon Thiel melihat masalah pada germanium dan mencoba pendekatan yang berbeda. Ia mengganti material utama transistor dengan silikon. Hasilnya sangat mengejutkan. Transistor silikon jauh lebih tahan terhadap suhu tinggi, lebih stabil dan lebih cocok untuk penggunaan jangka panjang. Penemuan ini membuat transistor benar-benar siap digunakan secara luas. Sejak saat itu, silikon menjadi bahan utama dalam dunia semikonduktor dan menjadi dasar dari hampir semua teknologi modern saat ini. Perkembangan transistor tidak berhenti di situ. Pada tahun 1960, Mohamed Atallah mengembangkan jenis transistor baru. Transistor ini dikenal sebagai MOSFET. Berbeda dengan sebelumnya, MOSFET bekerja menggunakan medan listrik untuk mengatur aliran arus dengan sangat cepat dan efisien. Inilah yang membuat komputer dan perangkat elektronik bisa menjadi semakin kecil dan cepat. Hari ini miliaran transistor tertanam dalam satu chip kecil di dalam genggaman kita. Chip inilah yang membuat perangkat seperti komputer dan smartphone menjadi jauh lebih kecil dan cepat dari yang dulu sebesar ruangan. Semua ini berawal dari satu penemuan sederhana, yaitu transistor. Sebuah komponen kecil yang diam-diam mengubah dunia.